antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang kami muliakan para ustazah yang hadir, ibunda semua, wabil khusus segenap panitia pelaksana acara di hari ini. Saya pribadi mendoakan mudah-mudahan semua ibu-ibu yang hadir Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Ini yang terakhir ini aminnya menandai wajah-wajah bermasalah. Ini izin saya lepas ininya ya. Dan alhamdulillah ini semalam saya baru saja tiba dari Sorong, Papua. Ya, 15 hari saya di sana. Dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Kemarin baru sampai rumah sore, terus istirahat. Pagi-pagi jam 8 sudah langsung cus. Tahu cus ya? Sudah gaskeun. Sudah langsung cus ke Bandung. Kalau dibilang capek, pasti capek. 15 hari 33 masjid bersafari dakwah di sekeliling kota Sorong. Lelah ya pasti, capek ya pasti, tapi namanya sudah tugas, bismillah. Sampai di sini masya Allah, lelah saya hilang, capek saya hilang. Lihat ibu-ibu semuanya semangat dan cantik-cantik. Seragamnya jangan GR dulu. Ada yang seragamnya warna hijau, warna apa ini? Stabilo, ya. Ada yang macam-macam. Kalau yang seragam hijau ini seragam pengajian itu bukan? Seragam pengajian. Oh, sudah lunas belum? Ya kan cuma nanya. Baru lunas kelihatan. Alhamdulillah, pokoknya mudah-mudahan kita yang sudah meluangkan waktu ke tempat ini mengkaji ilmunya Allah, Allah beri kita kekuatan untuk terus hidup dalam istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini sekali saja. Sekali. Cukup sekali sudah. Sebenarnya kita hidup di dunia, kalau kita mau sadar, kita hidup ini cuma nunggu mati saja. Betul nggak? Cuma nunggu mati. Cuman masa tunggunya itu nggak pernah ada yang tahu, dan Allah nggak pernah menginformasikan
pastikan kapan malaikat Israel menjemput setiap kita. Nggak ada yang tahu. Ini sirrun baina asrar, sesuatu yang paling rahasia di antara sekian banyak rahasia Allah. Karena hidup cuma nunggu mati, supaya nggak bosen, kita nggak bete. Tahu bete? Kita nggak jadi pusing. Akhirnya Allah kasih hiburan supaya nunggu matinya nggak bosen. Apa hiburannya? Ibu-ibu dikasih hiburannya suami, dikasih hiburannya anak-anak, dikasih hiburannya bertetangga, dikasih hiburannya ikut arisan dan lain sebagainya. Itu hiburan. Dasar manusia kayak anak-anak, dikasih hiburan malah lebih fokus sama hiburannya, lupa dengan tujuannya. Betul nggak Bu? Sama kayak anak-anak sekarang, kan lagi rame musim lato-lato nih Bu, berisik. Saya ceramah di Papua, setiap masjid tek. Ada, justru lato-lato itu aslinya kata orang Papua memang dari sana. Nah, orang Bugis, jadi di Papua itu Bu, kalau saya ceramah di sana, yang banyak hadir justru jarang orang Papuanya asli. Makassar, kemudian Bugis, orang Banjar, paling banyak itu orang Jawa, berikutnya orang Sunda. Yang jarang ketemu itu ya sukunya saya, orang Jakarta. Ini saya asli orang Jakarta ya Bu ya. Jadi mohon maaf kalau ntar saya ngomongnya banyak pakai maafin ya. Nggak apa-apa ya. Redoin ya. La ilaha illallah. Orang Sunda ngomong iye nggak ada pantes-pantesnya. Emang jarang kalau orang Betawi di mana-mana susah nyarinya. Namanya Betawi, kepanjangannya betah di wilayah. Jadi nggak bisa kemana-mana. Jadi ternyata lato-lato itu memang katanya ada yang bilang aslinya Papua, ada yang bilang dari Bugis. Karena orang Bugis itu kalau manggil kakek lato. Jadi kalau lato-lato, kasiannya kakek digituin. Baik, makanya Allah kasih hiburan supaya kita nggak bete. Ya namanya anak-anak dikasih lato-lato, akhirnya apa? Disuruh sholat susah, disuruh mandi susah, disuruh makan susah, ngambek. Kalau kata orang Betawi ngambek, cek orang Sunda apa ngambek? Undung. Nah makanya kita ini kayak anak-anak dikasih mainan sama Allah. Kita lupa dengan tujuan, akhirnya kita terpesona dengan pasangan hidup, terpesona dengan harta, terpesona dengan dunia. Padahal sudah Allah ingatkan dalam surat At-Takatsur. Bagaimana bunyi ayatnya? Alhaakumut hatta zurtumul. Betapa sering dunia ini melalaikan kita. Sayangnya kita nggak sadar kalau kita dilalaikan dunia. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Nanti kalau sudah masuk ke liang lahat, baru kita sadar kalau ternyata dunia ini hanya sementara saja. Ini masjid apa namanya? Apa? Hidayat. Iya begitulah kira-kira. Nur Inka. Oke. Ini masjid bagus karena setiap mau masuk masjid dari sini menyaksikan pemandangan Kurung Batang alias keranda. Kerandanya taruh di samping. Cuman di sini keren, kerandanya pakai roda ya. Didorong-dorong berarti ya. Awas kalau turunan Bu.
Itulah kendaraan kita yang paling abadi itu, Bu. Saya kesini naik mobil, ibu naik motor, atau naik kendaraan yang mewah, Toyota Alphard 1M, berapapun harganya, tapi ujung-ujungnya itulah kendaraan yang sudah menunggu kita. Ini kendaraan paling keramat, Bu. Siapapun yang naik kendaraan itu pasti mati. Karena emang kendaraan orang mati. Ibu nggak perlu nyewa, nggak perlu beli, nggak perlu merental, udah disiapin. Kan masalahnya siapa yang duluan? Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau sebaliknya saya belakangan, ibu-ibu duluan. Baik, tema kita kali ini adalah tentang keluarga ya. Sama, keluarga juga hiburan. Semuanya hiburan, yang namanya dunia sesaat. Pak Ustadz, kalau gitu kita harus ngejar akhirat, ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya. Enggak juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah." Kumpulkanlah bekal untuk tabungan nanti kita ambil di akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kalau sekarang kita hidup di dunia. Yang namanya dunia rumusnya apa? Duit bukan segalanya, tapi segalanya harus dibeli pakai. Kita ulang lagi, duit bukan segalanya, segalanya harus dibeli pakai duit. Ibu beli kerudungan pakai apa? Duit. Beli pulsa pakai apa? Duit. Beli bensin pakai apa? Duit. Makan pakai apa? Duit. Tangan. Cuma di Bandung makan pakai duit. Duit bukan segalanya, tapi dunia itu harus dicari. Ingat, dunia harus dicari, tapi dunia bukan untuk kita miliki. Sekali lagi, dunia untuk dicari, tapi dunia bukan untuk dimiliki. Karena hakikatnya dunia ini punya siapa? Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilah. Yang memiliki manusia itu ya Allah. Kita ini cuma serba dititipin, nggak boleh milikin. Makanya guru-guru kita sering sampein, hidup paling enak itu ya hidupnya tukang parkir. Lihat tukang parkir depan ruko di mal-mal, mobilnya banyak, motornya banyak. Apa pernah dia sombong? Enggak. Kenapa dia nggak sombong? Bukan punya dia. Kalau ada tukang parkir sombong, oh lihat Pak Ustadz mobil saya banyak, Mercedes-Benz, BMW, saya ketawa. Tukang parkir, saya tahu itu bukan punya dia. Begitulah Allah. Kita ini cuma dititipi sama Allah, makanya nggak boleh sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Wahai hamba-hambaku, jangan kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan sombong, petantang petenteng, mentang-mentang suaminya pejabat, rumah bertingkat, harta mewah. Oh, kalau lagi arisan, kondangan, pengajian, itu jarinya nggak ada yang absen dari cincin. Lewat depan rumah tetangga ditanya, Bu Haji pada kemana? Pada ngaji. Sampai jam sabaraha? Jam 5. Ini kita lupa, itu tuh cuman sebentar doang. Apa ada cincin yang kita bangga-banggakan di bawah mati? Nah, keluarga cuma dititipi. Jangan pernah memiliki keluarga, pasangan hidup dan anak-anak kita. Mereka itu punya Allah. Karena mereka punya Allah, jadi kalau ada masalah jangan cerita sama tetangga. Kalau ada masalah keluarga jangan cerita sama mertua. Kalau ada masalah keluarga jangan cerita dengan saudara-saudara.
ceritalah kepada siapa? Allah. Ibu punya mobil mewah, jangan taruh di hati, nanti jadi sering sakit hati. Mobilnya kegores di jalan, namanya di jalan, kalau nggak nabrak ya ditabrak. Udah. Kalau mobil taruh di hati sering sakit hati, makanya mobil taruhnya di garasi. Ibu terlalu cinta sama suami, oh masya Allah sepenuh hati, bahkan berikrar sebelum nikah sehidup semati, pret. Nggak ada sehidup semati. Saya tanya, ibu sayang nggak sama suami? Setengah hati. Ibu sayang nggak sama suami? Suami ibu sayang ibu nggak? Pede amat. Tanya dulu, Bang. Ya. Sesayang-sayangnya ibu sama suami, suami mati, ibu mau nemenin di kuburan? Mana sehidup semati? Dulu akang nyebrang lautan, aku ikut. Abang akang mendaki gunung, aku turut. Kan gitu. Abang mati, silahkan duluan. Jadi ibu kalau punya suami, ya Allah jangan taruh di hati, nanti sering sakit. Hati-hati dengan hati, karena orang kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Coba saya tanya lagi ya, hati-hati dengan hati, karena kalau sudah sakit hati, sakitnya di mana? Ya Allah, kalau sudah sakitnya di sini, ya Allah, punya suami Ustadz ganteng, aduh dicekek, habis dicekek diapain? Hafal ya, kayaknya nonton gosip. Saya sampai lupa itu dulu kasusnya siapa sih itu, Bu? Innalillahi wa inna. Kena juga pancingan saya. Makanya ibu-ibu maaf punten, yang badannya udah gemuk gede gak usah dikurus-kurusi. Kalau perlu makin gemukin. Kenapa? Biar gak dibanting suami. Kan kalau badan gede enak, suami mah takut. Jadi kalau ibu terlalu cinta sama suami, maaf, suami juga manusia. Rumusnya al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ada ibu dapat suami yang setia, saleh, alhamdulillah. Makanya kalau ada suami, ibu miliki suami, dititipi suami, jangan taruh di hati, apalagi suaminya sampai selingkuh. Nauzubillah. Makanya suami jangan taruh di, taruhnya di garasi. Ya biarin taruh di garasi. Itu rumus yang pertama dalam berkeluarga, jangan miliki pasangan hidup kita. Ustaz, suami saya, Pak Ustaz, saya sedih. Kenapa? Suami saya 2 puasa, 2 lebaran gak pulang-pulang, Ustaz. Tawa aja. Makanya kalau ibu ada masalah, cara yang terbaik itu solusinya kapan? Di sepertiga malam. Dengan apa? Dengan air wudhu. Menggunakan apa? Mukena. Di atas apa? Di atas sejadah. Dengan tetesan apa? Tetesan air mata. Ceritakan semua keluh kesah kita kepada Allah, biar Allah yang merubah hati suami kita. Kita ini manusia biasa, nggak bisa ngapa-ngapain, betul kan? Ada suami yang ganteng, marah-marah terus. Ada suami yang jelek, senyum terus. Kira-kira lebih enak mana, Bu? Suami ganteng marah-marah apa suami jelek tapi senyum terus?
ganteng senyum terus dan minta maaf di ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat harus dicari, betul. Kumpulkan pahala, tabungan, investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Jangan lupakan dunia. Sebentar, saya pakai ini dulu ya. Ibu ada punya sosmed kan? Facebook ada? Instagram? Twitter? Blender? TikTok? Ada? Yang nanti upload instastory di IG masing-masing jangan lupa tag IG saya @zakimirza_ @ZACKYMIRZA_ sudah ada nama ini nih @zakimirza nyambung semua underscore. Do you understand underscore? Awas hati-hati, kemarin ada Nini ngomong sama saya, Ustaz saya follow kok nggak ketemu. Emang Nini follow IG saya apa? @zakimirza underwear. Hati-hati kalau ngomongin underwear. Bisa yuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa suami itu tidak boleh kita miliki dan ada masalah ceritanya kepada Allah? Ibu ada masalah, ini yang pertama. Jangan pernah kalau keluarga mau sakinah, tenang, jangan biarkan orang lain selain suami untuk tahu masalah rumah tangga kita. Jangan. Kalau ada masalah, jangankan sampai keluar rumah, keluar kamar jangan. Anak-anak nggak perlu tahu. Maka selesaikan itu berdua. Kalau sudah mentok, baru di sepertiga malam adalah kuncian kita. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Ibu di sepertiga malam jangan langsung ngadu sama Allah. Jangan langsung kalimatnya kalimat minta semua. Kata-kata yang paling bagus di awal doa adalah pujian-pujian kepada Allah. Puji dulu Allah sebanyak-banyaknya pujian. Boleh nggak Ustaz? Saya kan belum bisa bahasa Arab. Boleh doanya pakai bahasa Indonesia. Silahkan. Sekarang kalau ibu bisa nunggu bisa bahasa Arab sampai kapan? Yang nggak doa-doa, betul nggak? Karena doa yang paling dimengerti oleh Allah bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, tapi doa yang paling dimengerti oleh Allah adalah bahasa hati. Maka berdoalah dengan hati, pujilah Allah sebanyak-banyaknya pujian. Bagaimana memuji Allah? Ibu yang ngalamin masing-masing. Duhai Rabb, terima kasih. Kalau ngikutin vonis dokter mungkin penyakit saya sudah mati. Tapi terima kasih Allah, di saat aku sering ghibah, fitnah, sering iri dengki, dendam kesuma, nggak peduli sama tetangga, aku masih banyak dosa, tapi Engkau masih memberikan cinta dan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Enak. Adab doa sama Allah itu jangan langsung minta. Puji dulu Allah sebanyak-banyaknya pujian. Sama kayak suami pulang kerja capek, pergi pagi, pulang malam, pergi gelap, pulang pun gelap. Sebaik-baiknya seorang istri kalau suami pulang kerja, suami masuk, ibu sudah rapi, ya sudah dandan, make upnya juga yang minimalis, tapi kelihatannya bagus gitu ya. Jangan kalau pergi kondangan, arisan, masya Allah, blaskon yang kanan merah, yang kiri biru. Tadi
Jadi saya pas turun di sini ada ibu-ibu saking semangatnya mungkin ya keluar dari rumah lihat oh ada ustaz bedaknya baru sebelah. Jadi suami pulang kan sebaik-baiknya suami ibu sambut dulu, jangan langsung minta, tanya dulu keperluannya, hajatnya apa. Orang sini kalau manggil kesayangan suami apa? Embel. Ayam embel. Aduh, makannya petek ayam embel. Suami pulang, ibu tanya, ayam atau papa mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau aku dulu? Kan gitu. Loh, boleh nggak? Halal nggak? Halal. Setelah makannya disuapi, minumnya disiapkan, nah ibu baru boleh pura-pura pegang handphone, manja-manja samping suami kasih kode. Ada berita nih, Samsung ngeluarin handphone terbaru nih. Kode supaya suami paham. Kan ngeliat tuh, oh apa tadi? Handphone Samsung ayah, ini lagi baca berita doang. Ada yang keluar terbaru. Oh kamu mau lihat? Perutnya kenyang, hausnya hilang, ibu kasih kode ada handphone terbaru. Dia tanya, 2 hari pasti dibeliin kalau ada uangnya. Maksudnya apa? Maksudnya sama Allah pun sama. Puji dulu Allah. Allah itu zat yang paling suka dipuji. Yang namanya suami, ibu puji, kemudian ibu minta, wajar. Kalaupun nggak dikasih karena mungkin belum ada kemampuannya, Allah sama. Puji Allah sebanyak-banyaknya pujian. Ibu mau minta apa? Silahkan minta dalam doa. Ibu mau cerita apa? Cerita dalam doa. Ya Allah, jaga hati suami saya hanya untuk saya ya Allah. Biar Allah yang menjaga hati suami ibu untuk ibu saja, tidak untuk siapa-siapa. Allah sebaik-baiknya menjaga hati suami. Sekarang ibu minta sama suami, akhirnya apa? Berkelahi, berantem, betul nggak? Karena tidak saling memahami. Suami tidak memahami, istri tidak memahami. Padahal kan yang namanya laki perempuan setelahnya beda. Ibu lihat ceramahnya Ustazah Dr. Aisyah Dahlan itu bagus Bu. Ya. Ada yang saya kutip bagus. Ternyata memang kita ini tidak saling mengerti suami istri. Saya laki-laki dan pria yang lain, suami manapun, Allah sudah ciptakan laki-laki itu setelan pabriknya. Sehari semalam hanya bisa mengeluarkan kata-kata hanya 7.000 kata. Laki-laki hanya 7.000 kata. Tapi perempuan 24 jam dia mampu mengeluarkan 24.000 kata. Versi lain ada yang bilang 17.000, ada yang 20. Tapi paling tidak yang pasti perempuan itu diciptakan lebih cerewet dari laki-laki. Sekurang Sunda apa cerewet? Bawel. Makanya perempuan itu kalau kata-katanya belum keluar, akhirnya ekspresinya lewat bahasa tubuh. Wanita itu kalau sudah kesel sama suaminya, nunjuk bukan pakai telunjuk lagi, pakai bibir. Suami pulang kerja nanya, istri lagi kesel, WhatsApp nggak dibalas-balas, padahal baterainya habis, power bank nggak bawa, kuotanya juga nggak sisa, cemberut aja. Suami pulang, mama mau makan, piring sebelah mana tuh? Hati-hati, orang itu meninggal tergantung kebiasaannya apa. Orang meninggal mabuk, biasa mabuk. Orang meninggal judi, biasa judi. Saya khawatir ibu yang biasa pas lagi Israel lewat mati, azab ilahi. Jadi kenapa sih wanita salehah itu adalah wanita yang lebih indah dari mutiara seindah apapun di dunia? Karena berat tantangannya. Berat ibu. Bayangkan
Sekarang suami di mana-mana kerja, kita nggak tahu dengan siapa. Siapa yang bisa jagain dia kalau bukan Allah? Maka mintalah Allah untuk menjaga hatinya. Ibu yang pernah disakiti, ibu yang pernah dikecewakan, kembalikan semua rasa sakit kepada Allah. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain. Salahkan orang lain silahkan, tapi yang harus paling banyak disalahkan siapa? Diri sendiri. Kenapa sih Ustadz saya diuji nggak selesai-selesai Pak Ustadz? Tetangga kayaknya enak aja hidupnya sama suaminya. Maaf Bu, ibu jangan lihat orang dari casingnya doang. Ibu pilih mana? Minyak ontak cap babi apa minyak babi cap ontak? Pusing-pusing. Minyak ontak cap babi, minyak babi cap ontak. Yang halal yang mana? Minyak ontak cap babi, gambarnya doang babi, isinya ontak. Isinya minyak ontak, isinya ontak. Masa kaleng isinya ontak? Lihat tetangga mah, Bu, kita nggak pernah tahu. Kenapa Allah memberikan kita musibah, Ibu? Bersyukur Allah masih dititipin ujian nggak berhenti-berhenti. Kenapa selama ini saya, Ibu mungkin jauh dari Allah, nggak pernah bersyukur sama Allah, menyia-nyiakan Allah, mendustai Allah, padahal Allah Maha melihat, Allah menyayangi kita. Karena saking jauhnya kita dari Allah, akhirnya sampai Allah yang rindu dengan kita. Allah kangen sama kita. Saking rindu dan kangennya Allah sama kita, Allah kepengen kita yang datang sama Allah. Tapi manusia itu dikasih harta nggak pernah mau datang sama Allah. Seringnya lupa. Satu-satunya yang bisa membuat manusia datang kepada Allah apa? Ujian dan musibah. Maka ujian dan musibah adalah bentuk undangan dari Allah supaya kita datang sama Allah. Kembalilah kepadaku wahai hamba-hambaku, aku tempat terbaik, tidak ada yang lain. Jadi kalau ibu punya ujian gak selesai-selesai, bersyukur. Kenapa? Berarti ibu selalu disayang sama Allah. Ujian yang satu belum selesai, datang lagi bertubi-tubi. Allah mau kita dalam dekapannya Allah terus. Itu berarti Allah sayang sama kita. Kita ini ingat Allah dalam dua hal. Lagi susah sama mau mati. Betul nggak? Lagi susah sama mau. Kalau lagi susah berasa Allah deket banget ya. Utang kalau lagi nggak lunas-lunas, Bu, ya Allah, Allah deket. Makanya saya mau kasih amalan. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya hutang gak lunas-lunas, amalkan nanti di rumah ya. Sampai di rumah amalkan. Satu-satunya amalan supaya hutang kita lunas yang terlilit riba. Apa amalan supaya hutang lunas? Bayar. Ibu baca wirid 1000 kali sehari, sholawat 2000 kali sehari. Kalau nggak bayar hutangnya lunas nggak? Satu-satunya amalan supaya hutang lunas apa? Bayarlah. Tuh. Ustaz, gimana sih supaya jadi istri yang solehah? Niat dulu. Perkuat niat. Ya namanya perempuan, laki-laki, ego, emosi, biasa ya. Tapi niat ini adalah bisa meruntuhkan segala apa yang buruk. Contoh, di Jakarta ada tukang bubur ayam mau berangkat haji, duit nggak punya, dia cuma punya modal sehat sama niat. Sehat sama niat. Dia nabung 5.000 sehari buat haji. Haji sekarang udah mau naik ya, 49 juta ya, dulu masih 30. Kebayang nggak berapa lama kalau di tukang bubur nabung 5.000 sehari, berapa puluh tahun buat bisa berangkat haji dengan biaya 30 juta, 5.000 sehari. Subhanallah. Udah gitu nabung ya nggak beli celengan, dia ambil kaleng kongguan. Tahu kaleng kongguan? Kaleng kongguan bekas. Ini kaleng paling munafik sedunia.
gambarnya doang biskuit, isinya opak. Ada yang rengginang. 5.000 sehari, tapi dia niatnya kuat. Akhirnya Allah berangkatin haji bukan dari tabungannya 5.000 sehari, dari tetangganya orang kaya di perumahan yang anak tunggalnya semata wayang diajarkan ngaji sama tukang bubur, dari nggak kenal huruf Arab sampai bisa pandai bacaan sholat, sampai hafal beberapa juz dalam Al-Quran, diberangkatin haji ke tukang bubur, bukan dari tabungannya, bahkan tabungannya ditambahin lagi, bahkan di kisah itu dia dapat rumah. Itulah yang akhirnya dulu kisah ini dijadiin sinetron, episodenya panjang, judulnya tukang haji naik bubur. Ya kenapa sih salah dikit bu? Tukang bubur naik niat. Oke. Maka sebagai seorang istri ada 3 tahapan bagi wanita solehah itu. Yang pertama adalah wanita yang jihad. Jihad, jim ha alif dal, jihad. Yang kedua wanita ijtihad. Yang ketiga wanita mujahadah. Hafal? Jihad, ijtihad, mujahadah. Coba sama-sama, 1, 2, 3. Siapa wanita jihad? Wanita jihad adalah wanita yang melaksanakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Di rumah saja. Perempuan di rumah saja dapat pahala. Tidak seperti laki-laki. Laki-laki yang sehat, badannya masih kuat, perkasa, jangan coba-coba di rumah saja. Pahala apa dosa? Dosa, karena dia wajib mencari nafkah. Tapi perempuan Allah kasih kelebihannya banyak. Ibu-ibu di rumah saja dapat pahala jihad, padahal yang diurus di rumah cuma 3 tempat. Dapur, sumur, apa bu? Dapur. Yang ibu paling bahagia kalau ngurusin yang mana? Jawabnya spontan. Kasur. Maksudnya ganti spray. Ya Allah bu, perempuan di rumah aja dapat pahala jihad. Coba bayangin, tidak seperti laki-laki. Ini ada anak kecil nggak di sini? Oke, ini kita ngaji. Saya coba cari bahasa yang paling bagus. Ini urusan istri solehah ya. Saking mudahnya urusan mencari pahala bagi seorang istri yang punya suami. Maaf, ini ngaji harus saya sampaikan. Ini ilmu supaya ibu bisa amalkan. Bahkan sampai ibu urusan ketika suami istri ibadah. Paham gak nih? Paham gak? Beneran paham apa pura-pura paham? Suami istri ibadah. Paham? Suami istri ibadah. Malam Jumat. Iya udah paham. Misalnya sunnah Rasul itu malam apa sih? Malam Jumat. Kalau malam lain hukumnya apa? Ampun ya Allah, ampun ya hamba-hamba ini ya. Tanda-tanda akhir zaman ya. Malam Jumat hukumnya apa? Sunnah. Malam lain wajib. Allah, pantesan tadi saya lihat ibu-ibu jalannya udah miring-miring. Nih, ini baru masuk kajiannya. Malam Jumat suami istri ibadah. Oke. Kan ada kalau suami istri lagi ibadah, saat atau masa si istri merasa bingung ngomongnya suami, kan langsung nyala. Ini Ustadz paham aja kalau urusan begini emang mesti diterangin.
suami istri, ini supaya paham semua nih, nggak ada yang bingung ya. Suami istri ibadah, kan ada ketika ibadah si istri merasa di puncak macet bu, pokoknya ya di awang-awang lah, itulah, ngerti ya? Ini beneran paham ya? Oke. Ketika si istri merasa dalam keadaan si istri masih bisa dapat pahala sunnah yang tidak bisa didapatkan suami. Apa pahala sunnah ketika istri itu? Disunnahkan dia ketika itu untuk takbir. Tapi tolong atur volume. Ya. Jangan mentang-mentang sunnah, pengen sunnahnya gede, Allahu Akbar. Ini hari apa? Ntar malam apa? Cie, yang mau takbiran. Ini saya nggak tahu ini mau malam Jumat tuh. Pas banget ya. Itu kasihan. Jadi kalaupun mau takbir dapat pahala sunnah, volumenya diatur. Jangan tetangga sampai kaget. Kan gitu. Teman saya, bro, teman dekat saya, kemarin gue bilangin nih ilmu yang dari lu, bini gue, ayo papa gas, gitu kan. Tapi gue bingung deh bro, kok takbirnya beda ya? Emang bagaimana bini lu takbir? Takbirnya begini nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti lama. Ini yang kasihan saya kalau ngomongin begini, yang kasihan siapa? Janda. Ada janda nggak di sini? Ada apa banyak? Mana janda angkat tangan? Astagfirullahaladzim. Saya kirain yang angkat tangan umur 25. Tuh lihat ya, urusan Masya Allah, perempuan itu saking Allah sayangnya wanita, urusan begitu aja masih bisa ngumpulin pahala lagi. Laki-laki nggak ada. Inilah jihad. Tuh, dapur, sumur, kasur udah kita bahas tadi ya. Oke, masak dapat pahala nggak? Sumur, ngosrek kamar mandi, tahu ngosrek? Apa bahasa Sundanya? Bersihin kamar mandi, nikah. Lalu siapa perempuan yang ijtihad? Perempuan ijtihad adalah perempuan yang ngebantuin suaminya nyari uang. Dagang nasi uduk, dagang lotek, dagang cireng, dagang online, dagang pulsa. Boleh Pak Ustadz perempuan ikut bantu cari nafkah suami? Boleh. Syaratnya satu, mutlak, harus atas izin dan redho. Selangkah ibu keluar rumah tanpa ridho suami, nusus namanya. Hati-hati. Ibu kalau mau keluar rumah nggak izin sama suami, jangan sampai ada apa-apa di tengah jalan ibu dalam keadaan nusus. Nusus itu artinya keluar rumah tanpa ridho suami, apalagi yang sudah sering bawa motor kemana-mana. Ngeri. Perempuan ini kan dibilang manusia hebat tapi aneh, perempuan dibilang manusia aneh tapi hebat. Kita kaum pria kalau udah ketemu emak-emak di atas motor metik, kacamatanya gede, kerudungnya nyengser, sarung tangannya pelangi, mendingan laki-laki ngalah, kelar hidup saya. Kenapa? Cuma ini satu-satunya makhluk bumi sen kanan belok
Saya di lampu merah, lampu berhenti, emak-emak berhenti pas di pinggir mobil saya sendiri lagi nyetir sebelah kanan kan, dia berhenti di sini. Kaca film saya dari luar nggak kelihatan ke dalam, tapi kan saya bisa ngelihat keluar. Dia ngelihat di cuman oh iya dia nggak bisa lihat saya, biarin aja. Ya Allah, itu emak-emak lampu merah berhenti di depan spion saya, ngaca. Oke, ya Allah, benerin kerudung gini-gini. Astagfirullahaladzim. Habis pakai makeup melihat ke kaca saya, ih barongsai. Lampu kuning, ketika lampu kuning dia ngegasnya kebangetan kenceng. Mungkin dikelaksonin dari belakang, dihajar bemper saya, jatuh. Pas jatuh udah nggak kelihatan orangnya, Bu. Kan saya nyariin ya, mana nih ibu-ibu, jangan-jangan jalan pun datang gak diundang pulang gak diantar. Pas saya buka kaca, saya mau nanya, bukan mau ngomelin, mau nanya, ibu nggak apa-apa, karena orangnya nggak kelihatan. Saya buka kaca dong. Pas saya buka kaca nggak ada, dari bawah kepalanya nongol. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mama ya. Makanya pahala ijtihad. Ijtihad itu siapa orang yang membantu suaminya cari 2008. Ini waktu ceramah masih lama? Masih. 2 jam lagi, Bu. Yang begini nih yang bikin Ustadz pada cepet mati begini. Oke. 2008 di Tangerang ada jenazah, itu banyak jenazah yang harus diangkat dari kubur, dipindahin karena ada pelebaran jalan. Oh, ada yang sudah dikubur 2 tahun. Ketika diangkat tidak ada yang tersisa tubuhnya, tinggal tulang belulang. Ada yang baru 6 bulan, kain kafannya udah sobek-sobek. Tapi subhanallah, ada yang sudah 7 tahun. 7 tahun dikubur, ketika diangkat kain kafannya masih dalam keadaan utuh, tidak sobek sedikit pun, bahkan senyum di wajahnya, kata orang-orang di sekitar situ, masih sama dengan senyum ketika pertama kali dia dikubur. Tidak ada tubuhnya yang hilang sedikit pun, masih utuh, bahkan senyumnya saja tidak berubah. Nah, saya ditelepon sama orang TV One, Ustaz, ada bla 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 nih Ustaz, tolong Ustaz ke sana interview. Saya ke sana, saya interview, suaminya masih ada. Sudah 7 tahun suaminya belum menikah lagi. Ketika saya tanya kenapa nggak nikah lagi, dia nangis. Kalau kata anak muda sekarang, nggak bisa move on, nggak bisa pindah ke lain hati. Padahal sekarang ibu ditinggal sama suami, mati. Kalau ibu nggak bisa langsung dinikahi lagi, karena ada masa iddah, masa tunggu 4 bulan 10 hari. Berapa lama? Itu yang ditinggal mati. Kalau yang diceraikan 3 bulan. Ada yang bilang 3 bulan 10 hari. Jadi perempuan kalau dia sendiri, entah karena suaminya mati atau diceraikan, tidak langsung bisa menikah lagi. Tapi laki-laki tidak ada masa iddah. Mati istri seorang suami siang ini, nanti habis maghrib boleh nikah lagi nggak? Boleh nikah lagi nggak? Tapi nggak tahu diri, kan gitu. Pak Ustadz nggak nikah lagi? Saya tanya sama suaminya. Enggak Ustadz Zaki, aduh ya Allah, saya walaupun istri saya udah nggak ada, saya tuh benar-benar ya susah lah Pak Ustadz. Saya cerita, oke, saya ke rumahnya bilik biasa aja, di dalamnya cuma ada lemari yang model lama, tahu nggak Bu?
ada kacanya, ada kayunya, model lama lah zaman dulu. Makannya cuma pakai piring kaleng. Rumahnya nggak pakai ubin, pakai semen. Sederhana. Saya penasaran, ini apa kok istrinya 7 tahun di dalam kubur tapi jasadnya sedikit pun nggak ada yang, ya entah digerogotin cacing. Itu yang baru setahun aja udah tinggal tulang, Bu. Ini 7 tahun. Saya bilang, Ustadz boleh nggak cerita amalan istrinya apa? Dia mulai cerita, dia bilang apa? Tidak pernah saya lihat, kata dia, tidak pernah satu malam pun istri saya absen dari sepertiga malamnya. Selalu saya dengar gemericik air ketika saya tidur. Di samping saya dia gelar sejadah. Terlihat tetesan air dari air wudhunya. Dia pakai mukena. Ustaz, mukena yang dikenakan adalah mukena yang termahal dibanding baju-baju dia sehari-hari. Jadi maksudnya kalau dibandingin harga antara mukena sama dengan baju-bajunya, yang paling mahal itu adalah harga apanya? Mukena. Silakan Dede, mungkin panas kali ya? Ya. Oh, minta ada lagi kali Bu. Ntar malam. Aduh, masih nyambung aja lagi Bu. Ya, sampai di mana lupa saya. Ntar malam tahajud. Selalu saya dengar doanya, ya Allah Pak Ustadz, doanya selalu meneteskan air mata. Tadi doanya selalu memuji. Kalau mau subuh saya dibangunin, ayah bangun sholat berjamaah. Kami sholat berjamaah. Selesai sholat istri saya siap-siap dia pergi ke pasar. Karena jam 5:30 dia sudah harus dagang nasi uduk. Dagang nasi uduk, dapat lagi pahala yang tadi. Apa yang kedua? Istihad. Ketika habis dagang selesai dagangannya laku, dia gelar tikar walaupun udah agak-agak sobek. Dia taruh lekar, tahu lekar buat baca Al-Quran, ya. Nah, kalau orang Betawi bilangnya lekar, orang Betawi. Akhirnya anak-anak mulai berdatangan, ada yang masih kecil, anak-anak yatim piatu, ada yang SD, ada yang sudah hafalannya beberapa juz, dari mulai gak kenal huruf Arab sampai hafal. Saya tanya, itu yang beli tikar siapa? Nggak ada yang beli. Istri saya nggak pernah meminta urusan agama, Ustaz. Dia beli tikar dari hasil dagang nasi uduk. Qurannya dari mana? Iqra-nya dari mana? Sama. Bukan dari hasil meminta-minta ke tetangga dan orang kaya, tidak. Setiap ada keuntungan kami makan seadanya. Ya nasi, kerupuk, ikan asin, sambal sudah. Kami lebih mengedepankan anak-anak ini baca Iqra dan Al-Quran. Itu ada sekitar 30 yang sudah sampai hafal Al-Quran, ramai, nggak ada bayaran sama sekali. Tapi hidupnya berkah. Ada aja orang yang datang ke situ, bawa makanan, hadiah Quran dan lain sebagainya. Ketika meninggal Ustaz, meninggalnya hari Jumat, habis saya pulang sholat Jumat, saya masuk ke kamar, istri saya lagi tidur dalam keadaan bermukena habis sholat zuhur, Al-Quran ada di atas dadanya. Dia meninggal. Saya ingat setiap dia baca Al-Quran tidak lepas, suara merdunya selalu terngiang-ngiang di telinga saya sampai sekarang. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Oke, stop sampai di situ. Ini bisa sampai asar ntar kalau di situ. Demennya ibu kalau dipancing-pancing gitu ya. Suara itu Ustaz terngiang-ngiang walaupun gak ada, kok kayak masih ada suara itu. Seolah-olah istri saya masih hidup. Ustaz, istri saya adalah solehah, wanita yang dalam hidupnya mengabdikan dirinya untuk Al-Quran. Dia belikan Al-Quran buat anak-anak, dia ajarkan Al-Quran. Meninggal
meninggalnya pun dalam keadaan memeluk Al-Quran. Husnul khatimah. Ya Allah, saya nggak terasa ikut nangis dalam hati saya. Apa iya nanti saya bisa model begitu? Saya mulai berpikir, oh, jasadnya 7 tahun terkubur, tidak ada seekor hewan tanah pun yang berani mendekatinya, karena Allah yang menjaga. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ibu kalau ada masalah, disakiti siapapun termasuk suami, tetangga, kembalikan berdoa kepada Allah, bacalah ayat-ayat cintanya Allah, yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran, salah gak apa-apa. Kalau salah pahalanya 1, benar pahalanya 2, tidak ada dosa. Bacalah ayat-ayat cinta Allah, tapi dari Al-Qurannya langsung. Karena sekarang kita banyak baca Al-Quran dari mana? Dari handphone. Ibu ngaji kesini, yang ketinggalan di rumah Al-Quran, ibu bela-belain balik lagi kan? 1001. Tapi ibu ngaji kesini di rumah yang ketinggalan handphone, balik lagi nggak? Pasti. Nggak bisa selfie, nggak bisa update status. Ustadz, istri saya itu Masya Allah hidupnya selalu dengan Al-Quran Pak Ustadz. 7 tahun saya tidak bisa move on dari kekasih Allah istri saya. Pas saya melihat jenazah istri saya masih utuh, ya Allah, tidak terbendung lagi tangisan air mata saya, semuanya habis. Begitu Allah memuliakan istri saya dengan Al-Qurannya. La ilaha illallah. Makanya orang dulu itu hidupnya berkah. Yang dibaca Al-Quran yang dari Al-Qurannya. Karena Al-Quran itu membawa berkah. Dulu kalau ada kiai gitu ya, kita bawa air, betul nggak? Doain ajengan kiai, didoain, bacain Fatihah, diminum, sembuh. Bukan airnya, tapi yang berdoa hatinya bersih, jauh dari iri dan dengki. Orang yang hatinya bersih kekasih Allah, ketika berdoa minta sama Allah, diijabah sama Allah. Kita dikit-dikit update status. Kita banyak nipu orang dengan apa? Filter handphone. Zaman sekarang handphone filternya jahat-jahat. Saya diajak selfie sama ibu-ibu di Papua. Ustadz selfie. Pas saya selfie, filternya lupa dimatiin. Ya Allah, kepala saya ada bandonya, Hello Kitty-nya 2, bibir merah. Orang dulu nggak ada, kepengen dilihat sama orang, nggak ada. Orang dulu hidupnya ikhlas. Makanya orang dulu kalau sakit jarang yang berobat ke dokter, nggak ada. Orang dulu itu pakai ramuan, didoain, selesai. Contoh, ibu tahu nggak cekukan? Orang sini bilang apa? Hah? Sisi duan jeung kekeongan. Sisi duan ya. Cekukan orang Sunda zaman dulu apa obatnya? Apa? Ya, kertas, tiker dulu sama, nggak ngerti saya. Sama berarti sama orang Betawi, tiker taruh di sini, sembuh nggak cekukannya? Sembuh, bukan karena ujung tikernya, tapi karena yang ngedoain hatinya bersih. Ibu coba zaman sekarang udah nggak ada. Anak kecil ngelihat ibu ambil ujung tiker taruh di palanya, ibunya dibilang gelo. Udah nggak ada kan sekarang? Nggak ada, susah. Dulu ujung tikar bikin sembuh, apa? Samak ya. Tahu bisulan? Bisulan, saya tanya. Orang dulu kalau ada anaknya bisulan, obatin yang paling mujarab pakai apa? Apa? Upil. Nah, ini pengalaman nih, sama saya berarti. Tahu upil? Kotoran hidung. Orang Sunda bilang apa? Hah? Kolong. Korong. Nah itu. Ini bener Bu, betul nggak?
Nah ini yang ngalamin berarti emang tinggal di kampung banget. Saya bisulan ya, nggak sembuh-sembuh dari pesantren, berobat bisulan lagi. Mama saya kan orang Bandung, Pasir Kaliki, tapi udah lama di Jakarta lahirnya. Kata mama saya, ini mah gampang udah, nggak usah ke dokter-dokter. Dia ngupil taruh, nggak setengah jam pecah, nggak numbuh lagi tuh bisul. Bukan masalah korongnya, di mana-mana korong jelek. Tapi apa yang bisa bikin sembuh? Doanya. Kenapa doanya bisa bikin sembuh? Bersih hatinya, jernih pikirannya. Makanya ibu hidup ya Allah, kita nggak usah lihat orang lah, liur, terus pusing. Lihat orang senang kita susah, lihat orang susah kita. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Enak nggak? Tetangga ganti motor, dia ganti dokter. Tetangga ganti kulkas, dia ganti resep. Stres. Yang enak mah hidup nikmati, jalani, syukuri, ucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Orang lain yang kita lihat di sosmednya, maaf, sosmed itu dunia tipu-tipu. Berapa banyak orang yang kelihatan kaya ditangkap. Dulu ada namanya dari Medan tuh, Indra Ken ya, masih lihat jam. Oh, jam 5 miliar, murah. Ujung-ujungnya dia ketangkap. Nggak enak. Hidup itu yang enak ya nikmati. Saya kemana-mana, ibu boleh lihat, saya pakai sendal jepit. Itu sendal jepit saya udah mau 2 tahun. Warna merah bawahnya, terus apanya tuh talinya warna biru, udah mau 2 tahun. Padahal ada aja yang masih sendal ke saya, nggak mau saya, sendal saya swallow. Kenapa? Simple. Saya ke rest area mau ke toilet nggak ribet, betul nggak? Saya mau ke musola, acara-acara hilang silahkan ambil. Kadang sendal jepit saya pakai sebelah-sebelah, kanan merah kiri biru. Enak hidup bu, beneran. Tenang saya sholat. Kalau ada orang yang ngambil sendal saya yang sebelah-sebelah, lebih gila dari saya. Hidup itu kan yang penting fungsi, bukan gengsi. Orang ini sekarang ini banyak makan gengsi bu. Yang penting gengsi di sosmed, ya Allah. Kata Allah, fa'ina tadhabun, hai hambaku mau kemana? Dunia itu nggak ada yang kita bawa mati. Ijtihad, wanita yang bekerja membantu suaminya. Ada wanita mujahadah. Siapa wanita mujahadah? Wanita mujahadah adalah wanita yang tidak putus dari ibadah, terutama sepertiga malamnya, dan setiap hari dia tidak bisa lepas tangannya dari sedekah. Itulah wanita mujahadah, wanita-wanita pejuang sedekah. Jihad di rumah saja, istihad bantu suami cari nafkah. Mujahadah tidak putus dari ibadah dan tangannya ringan bersedekah. Orang bersedekah hidupnya berkah, orang pelit pasti makin sulit. Bener. Nih, ibu yang mau catat boleh. Orang yang sedekah hidupnya berkah, orang pelit pasti makin sulit. Dulu di zaman Nabi Musa, ada umat Nabi Musa namanya Qorun, orang miskin. Wahai Nabi Musa, angkat kedua tanganmu, minta sama Tuhanmu supaya jadi orang kaya. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya mau bikin yang lain jadi kaya. Sudah dijadikan orang kaya sama Allah. Kemudian Nabi Musa dan sahabat-sahabatnya ke orang itu, wahai Qorun, tunaikan zakatmu, dia kabur. Wahai Qorun, mana sedekahmu, dia kabur. Dia lupa, dia tumpuk-tumpuk hartanya, dia lupa zakatnya, dia lupa infaknya, dia lupa tunaikan sedekahnya, hartanya ditumpuk-tumpuk, lalu Allah telan dengan bumi harta itu sedalam-dalamnya, maka harta itu dinamakan harta Qorun. Di Indonesia bilangnya harta. Itulah kenapa ada istilah harta karun. Itu harta
Makanya si Korun orang pelit yang terpendam bumi. Harta cuma dua. Apa yang kita makan akan kita keluarkan. Betul nggak? Pizza sama cilok beda di sini doang. Dari sini ke bawah sama, keluarnya sama, kadang beda warna, gitu doang. Yang kita makan kita keluarkan, kita keluarinnya ikhlas setiap pagi. Ada yang tadi pagi mengeluarkan tidak ikhlas. Ikhlas banget Ustaz, ku lepas dia dengan bismillah, tak akan ku cari kemana larinya. Tuh. Yang kedua, apa yang kita kenakan pasti akan kita tanggalkan. Harta kita cuma dua. Kita makan, keluarkan, kita kenakan, tanggalkan. Ibu pakai kerudungan 350.000 misal, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Kira-kira yang ratusan ribu, yang jutaan sampai 5.300 ada yang dibawa mati nggak? Ayo, mau kemana? Saya mau kemana? Saya kalau ngikutin hidup di dunia entertain, Bu, aduh, pengennya naik mobil mewah, pengennya punya rumah yang megah. Tapi saya mikir, ya Allah, rumah semewah-mewahnya juga ntar mati masuk ke 1 kali 2 meter. Jadi, ya Allah, Bu, ya itulah tadi. Sedekah itu subhanallah. Dengan bersedekah berarti kita berterima kasih sama Allah. Kita dikasih sesuatu, terima kasih ya. Kan bilangnya terima kasih, yang namain nenek moyang kita. Orang berterima kasih artinya ketika dia setelah terima, dia akan kasih. Terima kasih. Terima dari Allah, dia ngasih ke siapapun. Orang yang sholat adalah orang yang harus peduli terhadap siapapun. Makanya kalau gerakan sholat lihat terakhir apa? Nengok, salam, assalamualaikum warahmatullah, kata salam. Yang habis sholat tuh lihat sebelah kanan. Kamu bisa jadi khusyuk karena perut kamu kenyang. Tetangga kamu kasihan tuh, tidurnya aja lapar. Tuh ada anak yatim, santuni, itu sholat. Nengok ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Yang habis sholat tuh lihat sebelah kiri, ada janda tua, nafkahi. Sebelah sana banyak janda muda. Jadi itu. Banyakkah orang yang sholatnya rajin tapi ngomongin orang juga rajin? Banyak. Ada di sini. Nah. Banyakkah orang yang sholatnya rajin tapi gosipin suami juga rajin? Saya malah lagi ngomongin di kampung saya. Di kampung saya ibu-ibunya suka begitu, sholat rajin, ngomongin orang rajin. Tapi katanya ibu-ibu di sana juga pindahan dari sini. Sama aja ya. Jadi itulah wanita mujahadah, wanita yang tangannya ringan bersedekah. Oke, bagaimana sebaik-baiknya sedekah Ustaz? Ini ilmu. Sebaik-baiknya sedekah kata Rasulullah, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu walaupun sedikit tapi istiqomah. Ibu yang punya hajat, ujian gak selesai-selesai, suami ada masalah, anak sakit, bagaimana? Ibu coba sedekah harian. Jangan putus sedekah hariannya. Misalnya, ibu mampunya berapa sedekah? Sehari 2.000, sehari 5.000, jaga itu sampai mati, apapun yang terjadi. Makanya jangan kebangetan sombong dulu. Saya sehari Pak Ustadz 200.000 Pak Ustadz, tiap hari sampai mati. Ntar COVID lagi bengek. Udah, ibu mau 2.000, mau 5.000, alhamdulillah. Lebih boleh, kurang jangan. Paham? Siapa aja ibu kasih, ini 5.000, pokoknya setiap hari 5.000 ada nih, kayak saya di kantong nih. Setiap hari ada 2.000-an. Minimal 10.000 saya kasih orang sedekah. Lebih syukur deh, nggak apa-apa. Sampai kapan saya niatin? Sampai mati. Supaya ketika mati Allah ambil nyawa kita sedang menjadi ahli sedekah yang tidak pernah putus-putus. Yang Allah mau lihat itu istiqomah dalam sedekahnya. Oh ya udah Pak Ustadz, kan sehari 2.000, saya rapel aja ya. 2.000 kali sebulan 30, 3 kali 2 600.000. 60.000.
sekali aja 60.000 selesai, nggak sedekah lagi. Allah bukan mau lihat 60.000-nya, Allah mau lihat istiqomah hariannya. Jangan dirapel, jangan dirapel. Tiap hari terus, apapun yang terjadi, ibu sakit titip ke orang. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, kata Rasulullah, sebaik-baiknya amalan yang disukai oleh Allah dan Rasulnya amalan yang sedikit tapi istiqomah. Jangan pulang dari sini, oh saya mau jadi wanita mujahadah. Habis jadi wanita mujahadah pulang dari sini, oh pulang langsung 1 juta. Besoknya nggak sedekah-sedekah lagi. Jangan, sedekah setiap hari. Baik. 14.45. Ini jam berapa? 3 menit lagi. Ustadz, parcel udah disiapin. Oh iya. Oh bentar. Ngarang-ngarang aja. Ya, jadi itu saja yang saya sampaikan. Ada jihad, ada istihad, ada mujahadah. Ibu yang selama ini di rumah saja pahalanya jihad. Mau bantu suami silahkan, pahalanya istihad. Syaratnya harus atas ridho suami. Bagaimana supaya naik level jadi mujahadah? Teruslah beribadah dan jangan lepaskan setiap hari untuk bersedekah. Itulah wanita mujahadah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ada sesi pertanyaan nanti ya. Baik, kami persilahkan kepada MC untuk kembali memandu acara.